Halo semuanya, kembali lagi bersama gua Yodi Pranata di channel YP Movie. Untuk menemani waktu kalian pada kali ini, saya akan menceritakan sebuah alur film yang berjudul Feral yang dirilis pada tahun 2018. Diceritakan terdapat 6 mahasiswa calon dokter yang sedang melakukan pendakian di sebuah gunung. Namun mereka malah tersesat yang memaksa mereka untuk berkemah di gunung tersebut. Di saat sedang berkemah, salah satu di antara 6 mahasiswa itu diserang oleh sesosok makhluk mengerikan yang membuat ia tertular sebuah virus yang disebut sebagai feral. Daripada kalian semakin penasaran, yuk cari tempat yang paling nyaman untuk rebahan karena kita akan segera masuk ke alur cerita filmnya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang wanita yang sudah terinfeksi oleh sebuah virus yang membuatnya berubah menjadi seperti zombie. Pria yang berada di dekatnya pun terpaksa menembak wanita itu dikarenakan wanita itu sudah agresif dan mulai mengamuk. Setelah itu, scene pun berpindah ke 6 mahasiswa calon dokter yang sedang melakukan pendakian di sebuah gunung. Nampaknya mereka ini tersesat dan kesulitan untuk mencari jalan keluar. Keenam mahasiswa itu terdiri dari Jesse yang baru berpacaran dengan Gina, Matt yang berpacaran dengan Brienne, dan satu lagi pasangan kaum pelangi yang bernama Alice dan juga Jules. Diketahui bahwa Alice ini adalah mantan pacarnya si Jesse. Semenjak Alice menjadi kaum pelangi, Jesse pun menjadi tidak suka dan tidak senang dengan Jules yang telah merubah Alice menjadi seperti itu. Karena hari yang sudah mulai gelap dan mereka masih belum bisa menemukan jalan keluar, akhirnya mereka pun memutuskan untuk mendirikan tenda untuk beristirahat. Di saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba saja mereka mendengar suara aneh dari kegelapan. Matt pun mengatakan mungkin saja itu adalah hewan seperti serigala atau mungkin beruang. Mendengar hal itu sedikit membuat Gina menjadi ketakutan, apalagi Jules juga menggodanya dengan mengatakan bahwa hewan itu ingin mengambil bulunya kembali. Ya, kebetulan pada saat itu Gina sedang memakai jaket yang full dengan bulu-bulu. Kemudian, karena hari yang sudah semakin larut malam, mereka semua pun memutuskan untuk masuk ke dalam tenda. Di saat berada di dalam tenda, Matt pun melamar Brienne dan berencana akan menikahi Brienne di saat mereka sudah lulus kuliah. We were gonna wait until we graduate, but no, babe. Expecting this. Lalu Matt pun izin pergi keluar sebentar kepada Brienne karena ia yang ingin buang air kecil. Di saat buang air kecil, Matt pun melihat ada sesosok makhluk yang sepertinya memperhatikan dirinya dari kejauhan. Dan lalu tiba-tiba saja sementara itu, Brienne yang menunggu Matt yang tak kunjung kembali memutuskan untuk menyusul Matt. Tapi sesampainya di sana, Brienne pun sangat kaget melihat pacarnya itu telah dimakan oleh sosok makhluk yang mengerikan. Makhluk itu yang melihat keberadaan dari Brienne tentu saja langsung juga menyerang Brienne hingga membuat Brienne teriak ketakutan. Teman-temannya yang mendengar teriakan dari Brienne langsung pergi menyusul karena takut terjadi kenapa-napa kepada Brienne. Sesampainya di sana, mereka semua pun melihat Brienne yang sudah terluka cukup parah di bagian mata dan dadanya, dan sedangkan Matt sudah koit karena semua isi perutnya sudah berantakan.
Melihat hal itu membuat mereka semua menjadi ketakutan dan langsung membawa Brian masuk ke dalam tenda. Awalnya mereka mengira kalau Matt dan Brian diserang oleh makhluk buas. Hey, Bree. You have to do something. Do you want to just let her die? What if whoever did this is still out there? And what if it comes back? Sementara itu, Matt yang sudah tewas tiba-tiba saja kembali sadar. Keesokan harinya mereka pun dihampiri oleh seorang pria tua yang bernama Talbot. Di sana Talbot menyarankan mereka untuk membawa Brian ke kabin miliknya yang tak jauh berada di dekat sana. Nanti di kabinnya mereka bisa merawat luka-luka dari Brian karena di sana terdapat alat dan obat-obatan untuk penolongan pertama. Not out here, sweetie. Solitude is my neighbor. I mean, you know this forest. Do you know what? Get her inside. Somebody needs to hike back and get some help. Kemudian Talbot pun menanyakan siapa dua orang yang akan pergi menyusuri jalan setapak yang ia beritahu untuk mencari bala bantuan. Jules pun menawarkan dirinya, dan karena Jesse adalah pria satu-satunya yang tersisa dari kelompok mereka, akhirnya ia pun memutuskan untuk menemani Jules. Dan sedangkan Gina dan Alice akan bertugas untuk merawat dan menemani Brian yang sedang terluka. Setelah mengobati lukanya Brian, Alice dan Talbot pun pergi untuk mengambil jasad dari Matt. Tapi sesampainya di sana mereka melihat kalau jasadnya Matt telah menghilang entah kemana. Alice pun mengira mungkin saja kalau mayatnya Matt dibawa oleh beruang. Akan tetapi Talbot mengatakan kalau beruang akan selalu meninggalkan bangkainya. Sementara itu, Jesse dan Jules yang lagi mencari bala bantuan, mereka malah bertengkar di tengah perjalanan. Di sana Jesse mengungkapkan kalau ia tidak suka dengan Jules karena Jules telah merubah Alice menjadi kaum pelangi. Karena kesal dikatain oleh Jesse seperti itu, Jules pun mendorong Jesse yang membuat Jesse tak sengaja menginjak perangkap beruang. Karena hal itu membuat kaki Jesse menjadi terluka cukup parah. Jules pun sangat menyesal dan meminta maaf kepada Jesse sambil berusaha membuka perangkap beruang itu dari kakinya Jesse. Namun perangkap beruang itu menjepit kaki Jesse dengan sangat kuat. Jesse pun menyuruh Jules untuk kembali dan mencari bala bantuan. Pada akhirnya Jules pun pergi kembali untuk mencari bantuan dan meninggalkan Jesse sendirian di sana dengan kaki yang masih terjebak di perangkap beruang. Sementara itu di kabin, Alice mencoba menenangkan Brian dan mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja dan mereka akan pulang dengan selamat. Tapi di saat Alice mengelus kepalanya Brian, ia pun melihat kalau rambut Brian mulai rontok. Spreading more rapidly now. Sun's setting. Good, I want to go home. It's in the bag. Make yourselves comfortable. Karena hari yang semakin gelap, Talbot pun meminta Alice dan Gina untuk beristirahat. Pun hari yang sudah gelap, Jules masihlah belum sampai ke kabinnya Talbot. Dan di tengah perjalanan, Jules melihat dari kejauhan kalau terdapat sosok makhluk yang mengerikan, yaitu makhluk yang sama yang telah membunuh Matt. Jules pun yang melihat makhluk itu langsung bersembunyi di balik pohon. Di sisi lain, Alice yang baru saja mulai ingin tidur, ia malah melihat Talbot pergi ke arah kamarnya Brian. Merasa curiga, Alice pun mengambil senjata api dan langsung pergi menyusul untuk melihat apa yang dilakukan oleh Talbot. Dan ternyata di sana Talbot ingin menyuntikkan sesuatu serum ke dalam tubuhnya Brian. Talbot pun mengatakan kalau ia harus melakukan ini agar mereka semua tidak mendapatkan masalah yang besar. Tapi Alice yang tak percaya dengan Talbot langsung menembak Talbot yang mengenai bahunya. Kemudian di saat Alice membersihkan luka dari Talbot, mereka pun mendengar suara dari luar kabin. Alice pun menyuruh Gina untuk mengawasi Talbot dan sedangkan dirinya akan pergi mengecek keluar.
Di luar, Alice melihat dari kejauhan bahwa ada sosok makhluk yang memperhatikan kabin mereka. Sementara itu di dalam kabin, Talbot pun telah sadar dan mengatakan kepada Gina bahwa Brian akan berubah menjadi sesuatu makhluk yang mengerikan. Ia tidak akan lagi mengenali mereka dan akan menyerang mereka. Nyawa mereka sekarang sedang dalam bahaya dan Gina haruslah membunuh Brian sebelum berubah dan memangsa mereka. Dengar hal itu, tentu saja Gina tidaklah mau membunuh temannya sendiri. Karena Talbot terus memaksa, Gina pun melepaskan tembakan ke arahnya Talbot. Talbot yang kaget pun langsung pergi keluar dan pergi dari kabin tersebut. Kemudian, di saat Alice mencoba menggeledah kabin itu, ia pun menemukan ruang bawah tanah rahasia di dalam kabinnya Talbot. Di saat Alice dan Gina pergi mengecek ke bawah, mereka pun menemukan ruangan yang nampaknya seperti ruangan untuk menyekap seseorang. Di sana terdapat obat bius kuda dan juga beberapa borgol yang tergeletak di sebuah ranjang. Alice dan Gina pun mencurigai bahwa Talbot telah menyekap seseorang dalam waktu yang lama di dalam ruangan bawah tanah ini. Oh, we use this on our mares. Di saat sedang mengecek ruangan itu, mereka pun mendengar suara ketukan pintu dari atas. Alice pun langsung mengambil senjatanya, takut itu adalah Talbot yang kembali lagi. Tapi setelah dicek ternyata itu adalah Jules yang berhasil kembali ke kabin. Melihat Jules yang sendirian, Gina pun menanyakan di mana Jesse dan kenapa hanya Jules sendiri kembali ke kabin. Dengan penuh cemas, Jules pun memberitahu kalau Jesse sedang berada di tengah hutan dengan kaki terkena perangkap beruang. Mendengar hal itu, Gina pun menjadi panik dan ingin pergi menyelamatkan Jesse sekarang juga. Di sana, Jules juga memberitahu kalau ia baru saja bertemu dengan sosok yang mengerikan di saat ia dalam perjalanan pulang ke kabin. Alice yang mendengar cerita itu tentu saja melarang Gina pergi keluar dan bisa saja mereka nanti malah ketemu dengan makhluk yang diceritakan oleh Jules. Jadi Alice pun meminta Gina untuk sabar dan menunggu pada keesokan harinya. Sementara itu Jesse yang lagi menunggu bantuan datang, ia pun dikagetkan dengan kedatangan makhluk yang telah membunuh Matt. Setelah dilihat baik-baik oleh Jesse, ternyata itu adalah Matt yang telah berubah menjadi makhluk itu. Dan lalu tiba-tiba saja karena serangan itu membuat Jesse menjadi sekarat. Pada keesokan harinya, Jules dan Alice pun pergi ke tempatnya Jesse untuk menolongnya. Sementara itu Gina pun menjaga Brian di dalam kabin. Tapi di sana tubuh Brian mulai menunjukkan hal yang aneh, di mana gigi Brian mulai copot satu persatu. Di sisi lain, Alice dan Jules yang baru sampai ke tempatnya Jesse, mereka berdua pun sangatlah kaget melihat Jesse sudah terkapar dan tidak berdaya. Jules pun merasa sangat bersalah dengan apa yang menimpa Jesse. Di saat Alice mengecek keadaan Jesse, ternyata Jesse masihlah hidup. Oleh karena itu mereka pun memutuskan untuk membawa Jesse kembali ke kabin. Sesampainya di kabin, Gina yang melihat keadaan kekasihnya yang sudah terkapar tak berdaya merasa sangat bersedih. Tapi di sana mereka semua bingung melihat keadaan Jesse yang terlihat seperti sedang koma. Alice pun beranggapan mungkin saja Jesse terkena sebuah virus karena cakaran oleh hewan buas atau semacamnya. Coma to get them to the hospital. This virus, it appears to be transmitted by a... Malam harinya, di saat semua sedang tertidur, diam-diam Talbot kembali ke dalam kabin dan mengambil senjata dari Alice yang sedang tertidur.
Di sana Talbot mengatakan kepada Alice kalau ia harus mengikuti perkataannya karena Talbot ingin melindungi anaknya. Dari belakang diam-diam Jules membawa pisau dan menusuk belakangnya Talbot hingga Talbot menjadi terluka. Sementara itu di dalam kamar Gina yang sedang tidur di sebelah Jesse melihat Jesse sudah tidak ada di atas kasur. Lalu Gina pun melihat di depannya kalau Jesse telah berubah menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Dan tiba-tiba saja Jesse yang telah berubah itu langsung menyerang Gina sampai Gina teriak kesakitan. Alice yang mendengar teriakan dari Gina langsung berlari masuk ke dalam kamar dan melihat Jesse telah berubah menjadi makhluk yang menakutkan. Melihat hal itu, Alice pun menembak Jesse, namun Jesse berhasil kabur dari kabin tersebut. Setelah kejadian itu, Alice pun menanyakan kepada Talbot apa yang sebenarnya terjadi kepada Jesse. Dari sinilah Talbot menjelaskan semuanya kepada Alice dan juga Jules. Talbot mengatakan bahwa Jesse telah terkena sebuah virus yang disebut sebagai feral. Dahulu di saat Talbot dan keluarganya pindah ke kabin ini, anaknya yang bernama Ben diserang oleh sosok makhluk. Tapi setelah terkena luka akibat serangan itu, Ben pun mulai menunjukkan hal yang aneh sama halnya yang terjadi kepada Jesse. Ben pun berubah menjadi makhluk yang mereka sebut sebagai feral dan hal itu harus membuat Talbot mengurungnya di lantai bawah tanah. Tapi Ben berhasil lepas dan menyerang ibunya atau istri dari Talbot. Dan wanita yang kita lihat di awal film itu adalah istrinya Talbot. Tidak hanya itu, waktu pertama kali mereka kemah, dan yang menyerang Matt dan Brian itu juga adalah Ben anaknya Talbot. Mereka yang telah berubah menjadi feral akan kembali datang ke kabin ini karena di sini terdapat makanan. Ya, makanan itu adalah mereka. Kini Brian dan Gina yang juga terkena luka akibat feral, mereka tak lama lagi juga akan berubah menjadi feral sama halnya dengan Jesse dan Matt. Jadi sebelum mereka berubah, Talbot pun menyarankan Alice untuk segera membunuh Gina dan Brian karena sebentar lagi mereka juga akan berubah menjadi feral. Namun Alice yang mendengar cerita dari Talbot tidaklah percaya dan malahan mengurung Talbot di ruang bawah tanah. Kemudian Brian pun mulai menunjukkan kalau ia akan segera berubah menjadi feral. Melihat hal itu, Jules pun menyarankan Alice untuk segera menghabisi Brian sebelum ia menyerang mereka. Tapi Alice tidak setuju dan kekeh untuk mempertahankan Brian. Lalu Alice pun meminta bantuan kepada Talbot untuk mengikat Brian di ruang bawah tanah. Lagi dan lagi Talbot menyarankan Alice untuk segera menghabisi Brian sebelum ia menimbulkan masalah besar bagi mereka. Tapi Alice menolak dan tetap kekeh untuk mengikat Brian di ruang bawah tanah. Di saat mengikat Brian, Gina tidak sengaja terkena cakarannya Brian yang membuat luka di bagian wajahnya. Setelah itu, Alice meminta Talbot untuk memberikan obat atau vaksin yang sebelumnya ia berikan kepada Brian. Talbot menjelaskan kalau obat ini hanya akan bisa menahan Brian dalam waktu beberapa jam saja. Tak lama kemudian mereka pun mendengar suara dari atas dan besar kemungkinan kalau itu adalah feral yang kembali datang. Alice pun langsung ke atas untuk mengeceknya. Sementara itu Jules akan menjaga Gina dan Talbot di bawah. Di sana Talbot menyarankan Jules untuk membius Gina sebelum Gina berubah menjadi feral. Tapi Jules tidak tahu obat apa yang harus ia gunakan untuk membius Gina. Talbot pun menunjukkan Jules obat apa yang harus ia gunakan sambil ia membuka ikatan di tangannya. Thiopental, not that one. Okay. Di saat Jules lengah, ternyata Talbot telah berhasil melepaskan ikatannya dan langsung merebus suntikan itu dan menggunakannya kepada Jules. Sementara itu di atas, Alice melihat feral yang ingin masuk ke dalam kabin. Beruntung saja Alice berhasil menembak feral itu tepat mengenai kepalanya.
Kemudian di saat Alice mengecek ke kamar, ia pun kembali berhasil menembak satu Feral lagi. Merasa keadaan sudah aman, Alice pun kembali turun ke ruang bawah tanah. Tapi di saat menuruni tangga, ternyata Talbot telah memasang jebakan yang membuat Alice terjatuh dan pingsan di sana. Talbot pun mengambil senjatanya Alice dan langsung naik ke atas. Sesampainya di atas, Talbot pun dihampiri oleh Feral anaknya yaitu Ben, yang langsung membunuh Talbot di sana. Son. Singkat cerita, Alice pun tersadar dan melihat Gina yang telah berubah menjadi Feral mencoba untuk menyakiti Jules. Melihat hal itu, Alice pun mengambil tongkat baseball dan langsung mengajar Feralnya Gina. Dengan bersusah payah, akhirnya Alice pun berhasil membunuh Feralnya Gina. Di saat sedang bersembunyi dari Feralnya Ben, tiba-tiba saja Brian kembali sadar karena obat biusnya sudah menghilang. Alhasil Feralnya Ben pun mengetahui posisi mereka dan mencoba untuk masuk ke dalam ruang bawah tanah. Alice pun meminta Jules untuk keluar duluan dan sedangkan ia akan melawan Feralnya Ben. Dengan pertarungan sengit, akhirnya Alice pun berhasil membunuh Feralnya Ben. Tapi Jules yang lagi berlari keluar, ia malah dikejar oleh Talbot yang ternyata juga telah berubah menjadi Feral. Jules pun berhasil ditangkap oleh Feralnya Talbot, tapi dari belakang Alice datang dan langsung menembak Feralnya Talbot. Namun sayangnya, Jules terkena cakaran dari Feralnya Talbot yang membuat perutnya mengalami luka cukup parah. Jules yang tidak ingin berubah menjadi Feral, ia pun meminta Alice untuk segera menghabisinya. Tapi Alice tak sanggup melakukan itu kepada Jules, orang yang sangat ia cintai. Jules pun terus meyakinkan Alice untuk segera menghabisinya karena ia yang tak ingin berubah menjadi Feral. Jika benar Alice sayang kepada Jules, maka Alice haruslah menyelamatkan Jules dari perubahannya menjadi Feral. Pada keesokan harinya, Jules yang sudah sekarat pun meminta Alice untuk segera pergi dari tempat ini. Dan biar saja Jules yang akan mengakhiri dirinya sendiri dengan menggunakan senjata dari Alice. Kemudian Alice pun pergi dengan perasaan yang sangat sedih, meninggalkan Jules sendirian di sana. Belum jauh Alice pergi, ia pun mendengar suara tembakan, yang itu berarti Jules telah mengakhiri dirinya sendiri. Di akhir film memperlihatkan Brian yang masih terikat di dalam kabin kembali sadar. Ya, Feral di daerah itu masihlah ada karena ternyata Brian belum mereka habisi. Dan setelah itu film pun selesai.